Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Surya Cahya Disyam, NIM H121-16002, akan mempresentasikan pada seminar Statistika 2 tentang penelitian yang berjudul penggunaan metode Fasi Semins untuk pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jumlah tenaga kesehatan. Adapun pembimbing utama yakni Dr. Georgina Mariatinungke MSc, pembimbing pertama Anissa STC MSc, penguji Dr. Andana Sirajang MSc, penguji kedua yaitu Siti Sariman STC MSc. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penelitian ini yakni yang pertama, bagaimana menentukan jumlah klaster optimum menggunakan Krinsky-Harabas pseudo statistik, dan yang kedua, bagaimana hasil pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Selatan berdasarkan jumlah tenaga kesehatan menggunakan Fasi Semins. Kemudian pada statistik deskriptif, kita dapat melihat pada variabel pertama, variabel keempat, variabel ke-8, dan variabel ke-10 dan ke-11 itu memiliki rata-rata yang kurang atau lebih kecil daripada standar deviasi, menunjukkan berarti secara statistik bahwa penyebarannya secara tidak merata. Selain itu, untuk variabel yang mempunyai rata-rata lebih besar daripada standar deviasinya, secara statistik dapat dikatakan bahwa variabel tersebut memiliki cukup pemerataan atau tidak terjadi cukup atau minimal dalam ketimpangan yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu adalah uji outlier secara multivariat dengan metode Mahalanobis distance, di mana kita dapat lihat dari hasil metode Mahalanobis distance ini didapatkan nilai DI kuadrat. Kemudian keputusan tolak H0 apabila DI kuadrat lebih besar daripada C kuadrat tabel atau tabel C kuadrat. Nah, nilai tabel C kuadrat yang kita dapatkan yaitu 19,675. Sedangkan pada hasil metode Mahalanobis distance terdapat dua kabupaten kota yang memiliki DI kuadrat lebih besar daripada C kuadrat tabel, yakni Kabupaten Bone dan Kota Makassar. Kemudian penggunaan metode Fasi Semins untuk pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Selatan berdasarkan jumlah tenaga kesehatan dilakukan. Yang pertama adalah menentukan jumlah kelompok optimum dengan menggunakan Krinsky-Harabas. Kemudian melakukan pengelompokan dengan menggunakan metode Fasi Semins. Kemudian yang ketiga itu adalah memetakan kabupaten kota dari hasil pengelompokan yang diperoleh. Kemudian yang keempat, apabila terdapat kabupaten kota yang membentuk kelompok sendiri atau berdiri sendiri, maka karakteristik itu hal tersebut dikarenakan karakteristik yang jauh berbeda sehingga pengelompokan tidak optimum. Sesuai dengan apa yang telah dibahas pada langkah-langkah analisis pada seminar statistika 1, maka kabupaten kota tersebut yang termasuk outlier dikeluarkan. Kemudian yang kelima adalah menganalisis karakteristik tiap kelompok yang terbentuk. Yang pertama adalah menentukan nilai pseudo statistik atau menentukan jumlah kelompok yang akan digunakan. Nah, adapun pada percobaan pertama didapatkan bahwa 5 kelompok memiliki nilai pseudo statistik yang lebih besar dibandingkan dengan 2 kelompok, 3 kelompok, dan 4 kelompok serta 6 kelompok. Pengelompokan kemudian setelah menentukan nilai jumlah klaster, kita menentukan nilai parameter awal, di mana jumlah klaster itu adalah 5, pangkatnya 2, maksimum iterasi 100, kemudian error terkecil yang diharapkan 10 pangkatnya 9, fungsi objektif awalnya adalah 0, dan iterasi awal adalah 1. Nah, pada algoritma Fasi Semins, hal yang pertama dilakukan setelah melakukan penginputan dan menentukan parameter awal, yaitu kita
membentuk matriks partisi awal U, di mana matriks partisi awal U ini memiliki syarat setiap nilai dalam matriks ini berada pada antara 0 sampai 1. Kemudian setiap baris pada matriks itu berjumlah 1 jika dijumlahkan. Kemudian setelah membentuk matriks partisi awal U, kita melakukan perhitungan untuk menentukan pusat klaster ke K. Nah, ini adalah hasil pusat klaster ke K pada variabel ke J untuk iterasi yang pertama. Setelah membentuk variabel pusat klaster, dari pusat klaster tersebut kita dapat menghitung fungsi objektifnya. Nah, dari fungsi objektif yang didapatkan, kita dapat mengecek kondisi berhenti, di mana karena P1 kurang P0 itu masih jauh dari nilai error yang telah ditentukan, masih lebih besar dari nilai error yang ditentukan, dan iterasinya masih dalam lebih kecil daripada maks iterasi, maka proses dilanjutkan ke iterasi kedua. Kemudian dengan menggunakan bantuan program yang telah kita buat, maka akan didapatkan yang pertama, yaitu adalah hasil perhitungan nilai fungsional, dan diperoleh bahwa diperlukan sebanyak 100 kali iterasi sebelum memperoleh solusi optimum bagi nilai fungsional sebesar 277.225. Nah, hasil yang kedua yaitu nilai FKJ-nya atau nilai-nilai yang merupakan nilai dari koordinat titik pusat dari kelima klaster. Dari nilai pusat klaster itu kita didapatkan juga hasil pengelompokan seluruh kabupaten kota, di mana pada kelompok 1 terdapat 11 anggota, kemudian kelompok 2 dan 3 membentuk masing-masing 1 anggota, kemudian pada kelompok 4 dengan jumlah 4 anggota, kelompok 5 7 anggota. Dari langkah-langkah analisis yang telah dijabarkan pada waktu tadi, maka karena terdapat kabupaten kota yang membentuk kelompok sendiri sesuai dengan langkah analisis data yang dituliskan, maka data outlier dikeluarkan dan dilakukan pengelompokan ulang. Ya, dapat dilihat di sini juga ada peta pengelompokan seluruh kabupaten kota, di mana warna merah adalah kelompok 1, warna kuning adalah kelompok 2, warna biru tua adalah kelompok 3, warna hijau adalah kelompok 4, dan warna biru muda adalah kelompok 5. Nah, karena tadi telah dijelaskan bahwa ada 2 kelompok atau ada 2 kabupaten kota yang membentuk kelompok sendiri, maka kedua kabupaten kota tersebut dikeluarkan, di mana akan dilakukan pengelompokan ulang tanpa Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Nah, berikut adalah pseudo statistik tanpa Makassar dan Bone, di mana kita berada pada kelompok ke-6, yaitu dengan nilai pseudo F 16,184. Nah, nilai parameter awal jumlah klaster 6, pangkat 2, maksimum iterasi 100, error terkecil 10 pangkatnya 9, fungsi objektif awal 0, dan iterasi awal 1. Nah, karena tadi digunakan tanpa Makassar dan Bone, maka dibentuk lagi matriks partisi awal U. Nah, pada tahap selanjutnya akan digunakan algoritma Fasi-Siemens. Nah, berikut adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan kelompok tiap objek. Dari sintaks tersebut menghasilkan yaitu perhitungan nilai fungsional yang diperlukan sebanyak 98 kali iterasi sebelum memperoleh solusi optimum bagi nilai fungsional sebesar 137.874. Hasil perhitungan nilai FKJ-nya atau pusat klasternya dapat dilihat, dan hasil pengelompokannya dari pusat klaster yang didapatkan, yakni kelompok 1 4 anggota, kelompok 2 3 anggota,
kelompok 3 2 anggota, kelompok keempat 5 anggota, kelompok 5 anggota, dan kelompok 6 3 anggota. Adapun peta pengelompokan tanpa Makassar dan Bone dapat dilihat. Ya, Kabupaten Bone dan Kota Makassar diputihkan karena dia tidak dimasukkan dalam pengelompokan ini. Adapun karakteristik tiap kelompok hasil pengelompokan dapat dilihat bahwa kelompok 1, 11 kabupaten kota pada kelompok 1 memiliki rata-rata jumlah tenaga kesehatan yang rendah pada 6 variabel, yaitu kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, keterapian fisik, teknik biomedika, dan tenaga penunjang kesehatan. Kelompok 2 yakni Kabupaten Bone memiliki jumlah perawat terendah di antara rata-rata jumlah perawat di kelompok lainnya. Kemudian kelompok 3, Kota Makassar sebagai anggota kelompok 3 tidak memiliki jumlah tenaga kesehatan yang rendah jika dibandingkan kelompok lainnya. Kemudian kelompok keempat tidak memiliki rata-rata jumlah tenaga kesehatan yang rendah pada tiap variabelnya. Namun, jika dibandingkan dengan kelompok 3 atau Kota Makassar, jumlah tenaga kesehatan kelompok 4 masih begitu rendah. Kemudian kelompok 5 terdapat 7 kabupaten kota yang memiliki variabel rendah, yakni medis, kesehatan lingkungan, ahli gizi, dan keteknisian medis. Kemudian karakteristik tiap kelompok hasil pengelompokan tanpa Makassar dan Bone. Nah, kelompok 1 ada 4 kabupaten kota, di mana ada 4 pula rata-rata jumlah tenaga kesehatan yang paling rendah, yakni keperawatan, kebidanan, kefarmasian, dan kesehatan masyarakat. Kelompok 2 yang terdiri dari 3 kabupaten kota tidak memiliki rata-rata yang rendah. Kemudian kelompok 3 yang memiliki 2 anggota memiliki variabel yang rendah pada medis, keterapian fisik, dan keteknisan medis. Pada kelompok 4 ada 5 kabupaten kota yang tidak pula memiliki jumlah tenaga kesehatan yang paling rendah dibandingkan dengan kelompok lain. Kelompok 5 terdiri dari 5 kabupaten kota memiliki rata-rata jumlah tenaga kesehatan yang paling rendah pada 4 variabel, yaitu kesehatan lingkungan, ahli gizi, teknik biomedika, dan tenaga penunjang kesehatan. Dan kelompok 6 sama halnya dengan kelompok 2 dan 4, di mana kelompok 6 ini terdiri dari 3 kabupaten kota tidak memiliki rata-rata jumlah tenaga kesehatan yang paling rendah. Baik, untuk kesimpulan, penentuan jumlah klaster optimum secara keseluruhan, kabupaten kota didapatkan jumlah klaster terbaik adalah 5 dan dengan nilai pseudo statistik sebesar 161,8689. Sementara itu, tanpa Kota Makassar dan Kabupaten Bone dapatkan jumlah klaster terbaik adalah 6 dengan nilai pseudo statistik sebesar 16,18428. Kemudian pada pengelompokan yang pertama didapatkan 5 kelompok, di mana Kota Makassar dan Kabupaten Bone membentuk kelompoknya sendiri. Kemudian pada pengelompokan yang kedua membentuk 6 kelompok. Saran, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait metode clustering, baik yang menggunakan logika fusi maupun yang lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih terperinci dalam menentukan variabel jika ingin mengkaji penyebaran tenaga kesehatan baik lokal maupun nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.